Informasi lainnya, saudara, polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku pembunuhan dua bocah kakak beradik di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Kurangnya saksi menjadi salah satu kendala. Untuk membantu pengungkapan kasus, tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi lokasi kejadian hingga mengecek salah satu rumah seorang saksi yang dicurigai, yakni seseorang yang tinggal tak jauh dari rumah korban. Penyidik ini masih menunggu hasil tes uji DNA di Puslap 4 terhadap sejumlah barang bukti. Kalau misalnya memang kemarin hasil kegiatannya kita menemukan alat bukti baru yang bisa mengerucutkan siapa tersangkanya, itu bisa dapat kami simpulkan bahwa salah satu saksi yang sudah kami periksa dapat dijadikan tersangka. Tapi ini kita tunggu hasil dari Puslap Polri juga. Minimnya alat bukti dan juga minimnya saksi serta ya tidak bisa kita pungkiri juga kalau misalnya pada saat kejadian tersebut saksi-saksi yang telah kita periksa itu hanya sebagian besar menerangkan sebelum kejadian dan setelah kejadian. Jenazah kedua bocah kakak beradik ini ditemukan warga pada Selasa 14 Mei lalu di sebuah kebun tak jauh dari rumah mereka. Sebelumnya kedua bocah berusia 8 dan 4 tahun itu berpamitan hendak mencari durian. Namun hingga sore hari mereka tak kunjung pulang dan kemudian ditemukan tewas saat pencarian dilakukan oleh pihak keluarga dan warga setempat. Polisi kini telah memeriksa 23 orang saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Tim khusus gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok dibentuk untuk memburu pelaku penyerangan pegawai Kejaksaan Agung di Pengasinan Depok, Jawa Barat. 7 orang saksi telah diperiksa termasuk korban. Dalam upaya penyelidikan, polisi mencari sejumlah CCTV di sekitar lokasi penyerangan. Sementara ketujuh saksi yang diperiksa antara lain pedagang dan juga orang yang menolong korban. Korban yang saat itu menggunakan motor diserang sekitar 800 meter dari rumahnya oleh orang yang tak dikenal yang juga menggunakan motor dari lawan arah. Akibat kejadian itu korban mengalami luka di bagian pergelangan tangannya, namun kini kondisinya mulai membaik. CCTV di lokasi sudah kita periksa, kita sisir sampai radius lebih dari 5 km. Untuk di lokasi sendiri belum ada CCTV yang mengcover tempat kejadian perkara. Pasca dihampiri sepeda motor dari lawan yang dari arah yang berlawanan, tiba-tiba korban merasa tangannya seperti disentuh sesuatu, kan diri untuk melanjutkan perjalanan hingga ke rumahnya. Setelah di rumah baru memeriksa pergelangan tangannya telah ada luka. Sorotan lainnya, saudara, selain menetapkan Kristiano Tarigan sebagai tersangka tunggal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko Afandi, polisi juga menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus perintangan penyidikan karena berupaya mengaburkan barang bukti. Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Rending Wibowo menyebut tersangka baru sengaja melakukan penggantian plat palsu saat mobil Kristiano telah diamankan di Mapolsek Ngaglik. Namun plat mobil Kristiano yang mendadak berubah itu kemudian viral di media sosial. Meski telah menetapkan seorang tersangka baru, hingga saat ini polisi belum membuka identitas orang tersebut dengan alasan masih dalam proses penyidikan. Pada saat kendaraan sudah diamankan, ya, tanpa diketahui oleh petugas, ya, ada yang mengganti plat nomor tersebut menggunakan plat nomor B1442 NAC. Ya. Kami sudah dalami dan kami sudah amankan pelakunya. Ya. Kita sedang melakukan pemeriksaan dan pendalaman dan akan kita proses. Ya, terkait dengan mengaburkan berupaya melakukan